Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, ketemu lagi di channel YouTube Nopel Hanin Humairo. Nopel ini akan tayang setiap hari pukul 12.30 dan malam pukul 19.30. Karenanya buat teman yang belum subscribe, silahkan untuk mengklik subscribe supaya nanti episode berikutnya bisa muncul pemberitahuan ke YouTube teman-teman. Rida. Mas Afgan merespon anggukanku hanya dengan tatapan. Dalam hitungan berdetik-detik, pria itu tetap mengarahkan pandangan padaku. Seolah-olah ia ingin meyakinkan diri sendiri bahwa ucapan wanita ini benar adanya. Saya memutuskan ini bukan karena terpaksa atau tak enak hati. Saya sudah membulatkan tekad untuk meninggalkan masa lalu dan menata masa depan bersama Anda. Seketika senyum terlukis di wajah pria yang seharian ini bermuram durja. Ia kemudian memiringkan badannya agar dapat melihatku lebih pas. Jadi tak sekadar kepala yang menoleh. Terima kasih sudah bersedia menjawab perasaanku. Sekarang aku bisa lega kalau besok harus pulang. Surat-surat untuk administrasi pernikahan akan dikirim besok. Apakah di sini mau ada pesta? Nada suara Mas Afgan sekarang tidak menyiratkan kesedihan. Yang ada malah keceriaan dan antusiasme tinggi. Di sini akan saja, tak usah ada pesta. Jawabku cepat. Aku malu kalau di rumah ini diadakan pesta. Berita perceraianku saja tak diketahui. Masa iya tiba-tiba tersiar kabar sudah menikah lagi? Aku tak ingin jadi bahan pergunjingan. Biar saja hanya keluarga dan kerabat yang tahu semua ini. Tetangga juga yang sangat dikenal saja. Apalagi ini perumahan, jadi tak terlalu akrab. Malah sebagian rumah di sini tak berpenghuni. Mereka beli hanya untuk sekadar untuk investasi. Baiklah, tapi di Jakarta akan diadakan pesta. Tak apa kan? Silakan. Relasi Anda kan luas, jadi pesta pastinya diperlukan. Pria itu kembali tersenyum. Keceriaan yang sempat terampas sebelumnya telah kembali lagi di wajah itu. Tentang Mas Adnan, bagaimanapun dia adalah ayah Azka dan Azkia. Saya tak mungkin melarang mereka bertemu. Apa Mas tak keberatan jika akhirnya ayah anak-anak sering datang menjenguk? Aku berpikir Mas Afgan bukan orang yang picik. Dia tentu saja akan memberikan hak Mas Adnan terkait anak-anaknya. Namun aku butuh jawaban yang tegas dan jelas bahwa ke depan pria ini tidak akan mempermasalahkan hubungan anak-anak dan bapaknya. Bagiku persoalan ini sangat penting, sebab akan selalu terjadi. Aku khawatir jika masih samar-samar akan membawa petaka di kemudian hari. Tak menutup kemungkinan, pria itu akan cemburu pada mantan suamiku. Pastilah di dirinya akan muncul sebuah persepsi bahwa jalinan cinta lama akan bersemi kembali sebab seringnya bertemu. Insya Allah, aku tidak akan merampas hak Adnan atas anak-anaknya. Begitupun ketika mereka lebih dekat dengan ayahnya. Itu tak masalah sebab memang sudah seharusnya seperti itu. Laki-laki tidak boleh lepas tanggung jawab atas keturunan mereka sampai kapanpun. Mendengar pernyataan itu, hatiku menjadi lega. Betapa kini aku tenang menjalankan rencana masa depan. Pernikahan baru ini tidak akan membuat kesulitan untuk tumbuh kembang anak-anak. Terima kasih atas pengertian dan kebaikan Anda. Saya sangat berutang budi pada Anda. Entah bagaimana bisa membalasnya. Mataku sudah mulai panas. Aku tak pernah menyangka akan bertemu pria sebaik ini. Aku dibuang oleh Mas Adnan, lalu diangkat derajatnya kembali oleh Mas Afgan. Itulah kehidupan. Benarlah bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Hanya saja kadang manusia sudah berputus asa lebih dahulu. Mereka hanya melihat sesuatu dari sisi buruk tanpa mampu meyakini kebaikan yang sedang menunggu di belakangnya. Dalam cinta, tak ada istilah utang budi. So, tak ada balas budi di antara kita. Yang harus kita lakukan adalah meneguhkan perasaan yang baru muncul hingga sanggup menghadapi badai. Kita pernah gagal dalam pernikahan masing-masing. Semoga pernikahan kali ini adalah yang terakhir. Aku mengaminkan harapan yang terlontar
dari bibirnya. Di dalam dada ini makin hadir perasaan nyaman berada di sisinya. Aku pun makin yakin bahwa benar memutuskan untuk menerima pinangan pria ini. Semoga menjadi pernikahan terakhirku. Berarti jadi ya pekan depan aku suapi? Kataku. Sekilas memicingkan mata, lalu tersadar itu candaan lanjutan sebelumnya. Jadi dia masih ingat soal suap menyuap. Mulai bucin ini orang. Geli juga udah seusia ini masih alay. Senyum-senyum sendiri, kenapa nggak ngajak? Wah, parah juga nih bapak-bapak. Bikin hati cenat-cenut. Aku memalingkan pandangan agar kegeeran yang tercermin di wajah ini tak dapat dilihat olehnya. Hari ini, Mas Afgan harus pulang sebab tumpukan pekerjaan sudah menanti di kantornya. Meski selama ini di sini juga ada waktu di mana ia sibuk dengan laptop dan meeting online, tetap saja orang-orang butuh kehadirannya di sana. Aku ingat dulu, Mas Adnan yang menjabat manajer saja sibuknya luar biasa. Jarang sekali punya waktu main dengan anak-anak. Apalagi Mas Afgan yang memiliki jabatan jauh lebih tinggi. Pastilah kesibukannya berkali lipat. Hanya saja, pria itu lebih terlihat tenang, seakan-akan tak punya beban pekerjaan gila-gilaan. Aku salut ada orang yang bisa bersikap seperti itu, padahal sedang menanggung beban yang sangat berat. Kakak dan adik, baik-baik di sini ya. Om pulang dulu, nanti kesini lagi. Terang Mas Afgan saat pamit pada dua anakku. Onci, sahut Askia. Ngan, teriaknya kemudian. Ia menghambur ke arah pelukan Mas Afgan. Om marah ya sama kami. Maafin, nanti kakak main lagi deh sama om, gak sama papa. Om jangan pergi ya. Timpal Aska. Kakak sayang om, beneran. Mas Afgan memeluk dua buah hatiku. Ia mengelus rambut dan punggung keduanya. Ternyata prasangkaku salah. Aska dan Askia tak berpaling dari omnya. Mereka tetap mencintai calon papa dirinya. Om tidak marah. Om sayang sama kakak dan adik. Jangan nangis ya. Nanti om kesini lagi untuk bawa mama Aska dan Askia ke rumah baru. Aska melepas pelukan lalu bertanya, rumah baru? Iya, nanti om, mama, Aska dan Askia tinggal di rumah baru. Di sana ada kolam renangnya, jawab Mas Afgan. Ya, seru Aska. Ai, timpal Askia tak mau kalah. Om pergi ya, minggu depan om janji akan datang lagi. Nani dan suaminya pun ikut pulang. Tak lupa kuucapkan terima kasih berulang-ulang. Mama membekali mereka dengan berbagai buah tangan. Katanya nitip buat keluarga dan tetangga dekat. Jadi nikah nih, uhui, bisik Nani saat memelukku. Aku menepuk punggungnya agar tak menggoda di sini. Wanita ini malah tertawa perlahan. Aku sudah bilang pada Nani kemarin bahwa seluruh keluarganya akan dikirimkan tiket ke Padang. Mereka adalah tamu istimewa yang diundang untuk menghadiri pernikahanku dan Mas Afgan. Aku juga mengatakan setelah resmi menikah akan datang ke kontrakan. Di sana mau mengadakan syukuran untuk syiar pernikahan. Kedatangan ke sana juga untuk pamit pada keluarga Nani dan pada para tetangga. Sekaligus nanti memberi sedikit tanda mata. Uang penjualan mobilku cukup untuk membiayai itu semua. Jadi tak perlu meminta pada Mas Afgan. Malu juga. Masa baru jadi istri sudah menuntut ini dan itu. Barang-barang akan kuberikan sebagian pada Nani dan keluarga. Sisanya untuk tetangga. Tak mungkin kan membawa benda-benda itu ke rumah Mas Afgan. Dua anakku menangis saat melepas kepergian Mas Afgan. Aku dan Mama harus sebisa mungkin merayu agar tak histeris. Aska sampai berlari mengejar mobil Bang Ragil yang mengantar Mas Afgan ke bandara. Lalu dia menyerah
sebab kaki kecilnya tak sanggup mengimbangi roda mobil yang sudah berputar lebih cepat dari gangsing mainannya. Selamat atas rencana pernikahan kalian. Semoga dimudahkan dan lancar acaranya, kata Mas Adnan setelah ku sampaikan bahwa aku dan Mas Afgan akan menikah. Ini berawal dari celotehan Azka pada Mas Adnan bahwa nanti mereka akan tinggal di rumah baru, katanya bersama Om Afgan. Tentu saja papanya langsung mengkonfirmasi berita ini padaku. Terima kasih Mas, semoga pernikahan Mas juga samawa ya, balasku. Sepertinya tak bisa bertahan. Mungkin inilah balasan buat Mas yang telah menyanyiakan kalian. Ella telah menunjukkan wajah aslinya. Dia tak sebaik yang Mas sangka. Bahkan tak terbayangkan ternyata seperti itu. Tutur Mas Adnan dengan nada piluknya. Aku tak ingin menguak lebih jauh tentang kehidupan Mas Adnan dan istrinya. Biarlah itu jadi urusan mereka. Toh itu sudah konsekuensi pilihan masing-masing. Apapun yang terjadi, nikmati saja. Andai Mas tak menuruti nafsu, mungkin kita tak berpisah. Tapi Mas memang tolol, terlalu dibutakan syahwat hingga akhirnya salah jalan. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, Mas. Kalian pasti bisa memperbaiki hubungan yang sudah terlanjur dijalani. Kalian pasti bisa memperbaiki hubungan yang sudah terlanjur dijalani. Itu saja nasihatku padanya. Kurasa cukup dan tak perlu membuka masalah terlalu besar. Itu saja nasihatku padanya. Kurasa cukup dan tak perlu membuka masalah terlalu lebar. Aku juga tak ingin masuk ke dalam kehidupannya sekarang. Sekarang fokusku adalah menyambut hidup baru bersama Mas Afgan. Hari ini, pria yang bernama lengkap Afgan Sanjaya ini akan melantunkan ijab kabul dengan Bang Rano. Acara akadnya akan dilaksanakan di Masjid Jami Darussalam. Proses rias pengantin sudah menuju akhir saat Yanti masuk ke kamar. Wanita yang sudah datang dari kemarin itu ingin memeluk, namun urung sebab perias melarangnya. Jadilah wanita yang berperan sebagai penolong itu hanya bisa melihat saja. Tangisan Yanti memicuku untuk menangis juga. Namun harus segera dihentikan sebab takut diomeli perias. Maklumlah periasku kali ini adalah adik mama yang sudah dikenal super bawel. Banyak sekali kalimat perintah dan larangannya. Belum beres juga, tanya mama yang kini ada di kamar. Sudah, baru saja, jawab tante. Kalau begitu ayo kita berangkat. Khawatir terlambat. Bismillah. Aku diapit mama dan Yanti menuju mobil pengantin. Sementara Azka dan Azkia dibawa oleh om dan tantenya. Kulangkahkan kaki menuju jalan kehidupan baru. Selamat tinggal masa lalu. Selamat datang masa depan. Semoga tragedi hidupku bersama Adnan Saputra takkan terulang dalam rengkuhan cinta Afgan Sanjaya. Tamat. Tapi bohong.